Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Asmawati dengan NIM 204201909 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMI 1I. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Studi Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Suprapno MPDI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itu ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan untuk menetapkan suatu syariah. Nah, hukum dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, hukum-hukum itiqodiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul Allah, dan kepada hari akhir. Yang kedua, ada hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Dan yang terakhir ada hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Al-Quran dalam menetapkan hukum, yang pertama memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Yang kedua menyediakan tuntunan. Yang ketiga bertahan dalam menerapkan hukum. Dan yang keempat, Al-Quran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis. Selama masa hidupnya, Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat yang hidup dari masa itu. Hasil dari interaksi tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, disebut dengan As-Sunnah atau hadis. Tanpa As-Sunnah, sebagian isi Al-Quran akan tersembunyi dari mata manusia. Di dalam Al-Quran, misalnya tertulis perintah untuk mengerjakan sholat. Tanpa hadis, orang tidak akan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran yaitu ada 2, yaitu yang pertama sebagai muakkid, yaitu penguat hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran. Dipertegas lagi oleh hadis, misalnya tentang sholat, zakat. Semua itu terdapat dalam Al-Quran yang kemudian dikuatkan oleh hadis. Yang kedua sebagai bayan, yaitu hadis menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Dalam hal ini ada 4 hal. Yang pertama, memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih musymal. Yang kedua, membatasi kemutlakan. Yang ketiga, mentaksihkan keumuman. Dan yang terakhir, menciptakan hukum baru. Nah, sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Unsur-unsur ijma ada 3. Yang pertama, adanya sejumlah orang yang berkompeten sebagai mujtahid. Yang kedua, semua mujtahid bersepakat mengenai suatu hukum sebuah masalah. Dan yang terakhir, kesepakatan yang terjadi setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil ijtihad. Nah, sumber hukum Islam yang terakhir yaitu ada qiyas. Qiyas menurut bahasa yaitu mengukur, memperbandingkan, atau mempersamakan yang satu dengan yang lainnya dikarenakan adanya persamaan. Hakikat qiyas terletak pada 3 aspek. Yang pertama, ada 2 kasus atau peristiwa yang mempunyai ilat yang sama. Yang kedua, satu di antara 2 kasus tersebut sudah ada hukumnya.
yang diterapkan berdasarkan nas, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya. Dan yang terakhir berdasarkan penelitian terhadap ilat yang sama. Dengan demikian dapat diketahui secara jelas bahwa proses penerapan hukum melalui kias adalah penetapan hukum bukan dari awal, melainkan hanya menyingkap hukum yang sudah ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Rukun kias ada 4. Yang pertama ashal, yaitu sesuatu yang telah ditentukan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik nas tersebut berupa Al-Quran maupun hadis. Yang kedua al-fa'u adalah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nas yang menetapkan hukumnya. Yang ketiga ada hukum ashal. Hukum ashal merupakan hukum syara yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada far'u dengan jalan kias. Yang terakhir ada ilat. Secara bahasa, ilat adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan, sedangkan menurut istilah sesuatu yang sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penempatan hukum dari sebuah peristiwa. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan